Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini seperti biasa akan memaparkan salah satu saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Tekno 9 Indonesia Tbk atau dengan kode emitennya itu 9. Kita lihat untuk company profile-nya dulu. Jadi perseroan ini didirikan oleh para ahli yang telah berpengalaman pada bidang industri teknologi selama lebih dari 25 tahun. Perseroan juga memiliki kegiatan usaha utamanya di bidang perdagangan komputer dan perlengkapannya, di mana perseroan saat ini memiliki solusi layanan yang ditujukan untuk era transformasi digital. Nah, kemudian perseroan juga berusaha untuk memberikan solusi terbaik untuk para pelanggannya, sehingga perseroan mulai melakukan pengembangan bisnis dengan menyediakan one-stop solution bagi para pelanggan. Kemudian, seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan digitalisasi, perseroan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan produk, sistem, dan jasa untuk mendukung tujuan utamanya, yaitu menyediakan teknologi yang dibutuhkan pelanggan agar menjadi lebih efisien dan kompetitif. Nah, di sini kita bisa melihat produk dari bisnis dengan kode emiten 9. Jadi ada IT Managed Service, di mana contohnya itu misalnya ada Service Desk, terus juga Desktop Management, Network Management, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Cabling Solution. Ini contohnya instalasi atau pemeliharaan jaringan kabel, kemudian juga instalasi atau pemeliharaan jaringan fiber optik. Kemudian ada IT Infrastructure, di mana contohnya misalnya ada instalasi server, instalasi storage, dan lain sebagainya. Kemudian ada Surveillance Solution, contohnya itu instalasi jaringan CCTV dan pemeliharaan jaringan CCTV. Untuk struktur IPO-nya, emiten kali ini mengeluarkan jumlah saham sebanyak 432 juta lembar, dengan persentasenya itu sebesar 20,03% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominal Rp10 per lembar dengan harga penawarannya pada kisaran Rp70 hingga Rp90 per lembar. Adapun nilai yang didapatkan dari IPO kali ini maksimal sebanyak Rp38.880 juta. Adapun penjamin emisi pada IPO kali ini yaitu PT Victoria Sekuritas Indonesia. Di sini juga bisa dilihat nih mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang saham baik sebelum dan sesudah IPO. Untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal yaitu 20 hingga 25 Oktober 2022. Kemudian tanggal efektif 31 Oktober 2022, masa penawaran umum 1 hingga 3 November 2022. Tanggal pencatahan 3 November 2022, tanggal distribusi saham 4 November 2022, tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 7 November 2022. Dana hasil IPO kali ini akan digunakan oleh emiten 52,66% sebagai modal kerja guna mendukung pengembangan kegiatan usaha. Kemudian 32,09% digunakan untuk pembukaan sebanyak kurang lebih 19 service point beserta sarana pendukungnya yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian sekitar 15,25% ini digunakan untuk pembelian gudang penyimpanan serta sebagai ruang penunjang operasional. Competitive advantage-nya yaitu antara lain layanan one-stop solution, partner perseroan yang ternama dan berkualitas, tenaga ahli yang kompeten, serta manajemen perseroan yang berpengalaman selama lebih dari 15 tahun. Untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama yaitu risiko keterlambatan atau tertundanya pembayaran oleh pelanggan. Untuk risiko usaha antara lain risiko persaingan usaha, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Untuk risiko umum yaitu kondisi perekonomian global, bencana alam, dan lain sebagainya. Bagi investor sendiri patut diperhatikan risikonya yaitu kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham, serta risiko pembagian dividen. Untuk financial highlights kali ini kita bahas dulu dari neraca keuangannya. Kalau misalnya kita lihat untuk rasio-rasionya per 30 April 2022, current rasio berada di angka 2,5 kali, debt to equity ratio dan debt to asset rasionya masing-masing sebesar 0,3 kali dan 0,2 kali.
Interest coverage yaitu 0,7% dan DSCR-nya 15,2%. Kalau misalnya kita lihat nih per 30 April 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021, jumlah aset mengalami pertumbuhan, liabilitas juga mengalami pertumbuhan, dan jumlah ekuitas mengalami pertumbuhan juga. Kemudian untuk key financial highlights yang kedua, ini ada laporan laba rugi, di mana kita lihat dulu untuk rasio-rasionya. Per 30 April 2022 untuk gross profit margin dan net profit margin ini masing-masing sebesar 43,2% dan 16%. Kemudian ROA dan ROE-nya 3,8% dan 4%. Kemudian pertumbuhan revenue-nya ini cukup signifikan, 794,3%. Gross profit growth-nya juga bisa dibilang cukup signifikan dari pendapatannya, yaitu 1.520,2%. Nah, di sini juga bisa lihat kalau misalnya kita bandingkan 30 April 2022 dengan 30 April 2021, di mana pendapatannya atau top line-nya itu di 2021 sebesar 540 juta. Sementara kalau kita lihat nih 30 April 2022 itu perseroan mampu membukukan ke angka 4.832 juta sekian. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk bottom line-nya atau laba bersihnya, laba tahun berjalannya. Perseroan ini mampu membalikan kerugiannya pada 30 April 2021 dan mencetak keuntungan sebesar 774 juta rupiah. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.